بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para asatidah, para penuntut ilmu, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian pekanan dalam pembahasan kitab At-Tauhid li Syekh Muhammad Ibnu Abil Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas muqaddimah awal dari kitab ini tentang hakikat tauhid. Karena sudah barang tentu kita harus memahami terlebih dahulu tentang tauhid. Kita sudah membahas tauhid yang ditunjukkan oleh dalil Quran, tauhid yang ditunjukkan oleh dalil Quran terbagi kepada tiga yang sudah kita bahas, itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kemudian kita telah jelaskan inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah, ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Bahwa inti dari tauhid yang didakwakan oleh para nabi, didakwakan oleh para rasul adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Kemudian kita telah bahas tentang hakikat ibadah. Ibadah yang didefinisikan oleh para ulama, salah satunya didefinisikan oleh Syekh Muhammad atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Bahwa ibadah itu nama yang mencakup kepada setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perbuatan dan ucapan yang nampak ataupun tersembunyi. Yang kita bahas, ibadah itu usulnya tiga, yaitu ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawari, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan, yang mencakup ibadah hati, qaulul qalbi, amalul qalbi, qaulul lisan, amalul lisan, amalul jawari.
yaitu menjadi 5. Kemudian kita telah jelaskan kaidah penting tentang ibadah di dalam pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ayat yang dibawakan oleh muallif, masih ayat yang kedua, yaitu Allah berfirman, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Pada ayat ini sudah dijelaskan kemarin tentang dakwah para nabi adalah satu, yaitu ad-da'watu ila tauhid, yaitu dakwah kepada tauhid dengan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan dan kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan kembali untuk membaca ayat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu dalam ayat ini ada 2 perintah yang tidak bisa dipisahkan, dan 2 perintah ini mimbab talazum, dan 2 perintah ini mimba bidzikri al-arkan. Nah, itu harus dipahami bersama ya. Ayat ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus, dimaksud Allah, fi kulli ummatin, ay ala kulli ta'ifatin, untuk setiap kelompok manusia, dan boleh juga dikatakan fi kulli zamanin, dalam setiap waktu, rasulan, seorang rasul, dalam arti disebutkan kalimat mufrad dan disebutkan dengan nakirah, menunjukkan setiap umat ada rasulnya, dan rasul ini memerintahkan 2 perintah. Jadi ayat ini ada 2 perintah. Satu perintah untuk melakukan, kedua adalah perintah untuk meninggalkan. Dan ini dikatakan awamir wa nawahi, adanya perintah dan larangan, yaitu merupakan 1/3 Al-Quran. Yang saya sudah jelaskan, Quran itu ada khobar, ada awamir wa nawahi, ada al-wa'du wal wa'id. Nah, 2 perintah ini, jadi saya tadi katakan ayat ini menjelaskan 2 perintah. Perintah ini yang pertama, ubudullaha, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua,
perintah untuk menjauhi tagut atau kufur kepada tagut. Wajtanibut tagut, dan untuk menjauhi tagut. Tagut di dalam Al-Quran disebutkan sekitar 6 kali. Jadi kata-kata tagut dalam Al-Quran disebutkan 6 kali dalam Quran. Ayat yang pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Jadi itu taghut disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 257. Yang kedua disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 60, di mana Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih. Itu surah An-Nisa ayat 60. Kemudian yang ketiga pada surah An-Nisa ayat 76, Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman mereka berjihad di jalan Allah, dan orang-orang kafir mereka berjihad di jalan taghut. Yang keempat disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubah indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abadat taghuta ulaika syarru makana wa adallu an sawa'as sabil. Ini menyebutkan tentang Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi babi dan menjadi kera, dan mereka itu orang-orang yang menyembah taghut. Jadi menyembah taghut. Kemudian yang kelima disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, yaitu yang tadi yang kita sedang bahas, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kemudian pada surah Az-Zumar ayat 17, walladzina istanibut taghuta aya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibadi. Nah, itu kalimat taghut disebutkan di dalam Al-Quran. Pemayapur ya.
Bitaghut. Iya. Bisa juga. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa? 256-nya. Jadi boleh jadi itu, boleh apa-apa. Nah, kita tahu dalam ayat ini ada dua perintah. Perintah untuk ibadah kepada Allah dan perintah untuk meninggalkan taghut. Taghut di dalam Al-Qur'an ya tadi disebutkan dalam 6 tempat, atau boleh juga tadi disebutkan ayat yang ke-7 itu surah Al-Baqarah, yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, taghut apa yang disebutkan dalam Quran dari sisi makna, taghut bimana at-tughyan, yakni bimana muzawajatul had. Artinya taghut itu arti bahasa yang paling sederhana itu melampaui batas. Jadi arti dari taghut itu melampaui batas. Tapi definisi yang paling mudah mengartikan taghut dengan sejumlah ayat yang disebutkan dalam Quran, taghut itu kullu ma ubida min dunillah. Wa zada ba'dul ulama wa huwa radin. Kalau kita merelevansikan dengan ayat yang sedang kita bahas, yaitu di surah An-Nahl tadi, jadi di surah An-Nahl yang sedang kita bahas itu ayat 36, Ani'budullaha wajtanibut taghut. Maka para ulama menafsirkan taghut kepada bagian dari makna taghut, yaitu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Apa itu taghut? Setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi. Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Para ulama memberikan satu batasan untuk mendefinisikan taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi. Jadi itu berarti taghut itu dalam definisi sosok, ya, yaitu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Itu bagian dari makna taghut. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan memahami sejumlah ayat yang tadi, yaitu disebutkan dalam 7 ayat ditambah surah Al-Baqarah 256-nya gitu ya, yaitu famayakfur bitaghut wa yu'min billah. Maka definisi taghut disebut oleh Imam Ibnu Qayyim itu dengan definisi tadi, kullu ma tazawwaja bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw mutawanin. Jadi taghut itu semua yang melampaui batas. Artinya seorang hamba yang melampaui
mempunyai batas. Karena Allah membuat hudud, membuat batasan Allah. Kemudian disebutkan kepada 3 masalah besar ma'bud yang diibadahi. Maka bisa ini asnam, berhala, itu dinamakan togut. Ya, tukang sihir dinamakan togut. Syaiton dinamakan togut. Paranormal dikatakan togut. Ya. Au matbu'in, atau yang diikuti. Artinya min matbu'in bi ghairi dalilin syar'i. Tapi di sini harus dibahas ya, diikuti tanpa dalil syar'i. Karena yang diikuti dengan dalil syar'i hukumnya wajib. Mengikuti nabi, mengikuti ulama, mengikuti orang alim yang itu berdasarkan dalil, maka tidak termasuk dalam makna ini. Jadi matbu min ghairi dalil. Au at matbu bi mukhalafati dalil, yang diikuti dalam menyelisihi dalil. Siapa ini? Bisa al-hakim al-jahil alladhi yahkumu bi ghairi ma anzalallah, yaitu hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau pendeta, atau yang diikuti termasuk ya tokoh, qabilah dan sebagainya. Au muta'in, atau yang ditaati. Kalau ditaati ini seperti amir, maka itu dinamakan tagut. Faqala wa ru'usuhum khamsah, dan pemimpin tagut itu ada 5. Dari ayat-ayat yang tadi disebutkan diambil kesimpulan oleh sejumlah ulama bahwa tokoh tagut itu ada 5. 1 adalah iblis, syaitan, laknatullah. Jadi yang pertama adalah iblis, laknatullah. Kenapa dikatakan begitu? Karena dalam ayat Quran wa abadus syaitana. Jadi sejumlah orang ada yang beribadah kepada syaitan. Siapa contoh-contoh orang yang beribadah kepada syaitan? Contohnya tukang-tukang sihir, paranormal, dukun-dukun. Mereka beribadah kepada syaitan, iblis. Karena kan tukang sihir itu atau paranormal itu mengambil berita dan mengambil petunjuk kepada jin, yaitu syaitan. Itu contoh. Kemudian man ubida wa huwa radin, yaitu yang diibadahi dan dia ridha. Siapa? Banyak. Umpamanya seperti Fir'aun, Namrud, dan kisah-kisah dalam sejarah ya. Oleh sebab itu, kalau disebutkan yang diibadahi selain Allah adalah tagut, sehingga ada pertanyaan, bagaimana Nabi Isa alaihi salam disembah, kemudian Nabi atau Uzair itu disembah,
oleh orang-orang Yahudi, dan Isa disembah oleh orang-orang Nasara. Maka para ulama mengatakan at-taghut bi'tibari abidihi. Jadi togutnya itu ditinjau dari yang beribadah kepadanya, bukan bi'tibaril ma'bud, bukan ditinjau dari yang diibadahinya. Karena Nabi Isa bukan togut walaupun disembah selain Allah. Karena Nabi Musa tidak ridho disembah, maka turunlah ayat, sebuah pertanyaan kepada Nabi Musa, apakah engkau dengan ibumu, Nabi Isa alaihissalam, ketika turun ayat dan Allah bertanya, apakah engkau dengan ibumu mengajak untuk manusia beribadah padamu, maka beliau mengatakan, Maha Suci Allah, ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di sisimu. Atau Nabi Musa mengatakan, aku tidak layak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak bagiku, karena hak ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, manda'a ila ibadati nafsihi, yani manda'an nasa ila ibadati nafsihi. Taghut adalah orang yang menyeru kepada manusia untuk ibadah kepadanya. Siapa ini? Ya, contohnya Fir'aun laknatullah, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la dan menyeru orang untuk beribadah kepadanya. Ya, ini adalah taghut. Kemudian taghut siapa? Manidda'a ilmal ghaib, yaitu orang-orang yang mengklaim tahu perkara yang gaib. Jadi mengklaim tahu perkara yang gaib. Siapa ini? As-sahir wal kuhan. Sahir, tukang-tukang sihir, atau siapa? Ya, paranormal. Nah, sekarang juga mungkin ada dari gulatus sufi, ya, orang-orang yang bulu dari kalangan sufi, dengan istilahkan wali kutub. Bahkan wali kutub ini yang mengizinkan Allah. Jadi ada sebagian thariqah sufiyah, dan ini tentunya sesat, dan ini kufur yang mengatakan bahwa ada wali kutub, yang mengatakan bahwa wali kutub ini yang akan mengizinkan Allah menurunkan adab atau tidak. Jadi kalau Allah Ta'ala akan menurunkan adab, izin dulu ke wali kutub. Ini kalau mau menurunkan adab di Tasik, izin dulu. Kalau kata wali kutubnya, ditanggung saya dosanya, katanya. Jadi dijamin tidak menurunkan adab. Dan ini tentunya bertentangan dengan ayat yang antum sering baca, ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya, yang menunjukkan surat ayat kursi, gitu kan, ya, bahwa semuanya dengan izin Allah. Ayat yang ma'ruf, ala lahul khalqu wa lahul amru. Bahkan ada wali, ini sering juga, wali yang punya kun payakun. Jadi ada wali yang punya kun payakun. Jadi wali yang mendapatkan legalitas kun payakun. Nabi saja kan tidak kun payakun. Kalau kun payakun itu mesti ketika ke Taif, kun payakun, kabeh iman kabeh. Kemudian di perang Uhud, kun payakun, kabeh paeh orang kafir, paeh itu eleh. Nabi wae ke kun payakun, ini wali kun payakun. Nah, jadi ini
termasuk tauhid karena muzawajatul had, yaitu mengklaim sesuatu yang bukan milik Allah. Ini salah satunya. Dan ini termasuk bagian-bagian dari kekufuran yang sangat bahaya terhadap akidah Islam. Kemudian yang kelima, yang merupakan pemimpin tauhid adalah Al-Hakimul Jair, Al-Hakim Al-Jair alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Jadi hakim yang fajir, yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka masuk kepada tauhid. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pelan-pelan agar kita paham tentang tauhid. Jadi tauhid ini Allah menetapkan perintah dan Allah menetapkan larangan. Jadi perintah itu perintah untuk melakukan, perintah untuk meninggalkan. U'budullaha wajtanibut taghut. Perhatikan, dua perkara ini syai'ani mutalazziman. Dua perkara ini dua perkara yang talazum. Dua perkara ini ruknan, dua rukun. Perhatikan, mutalaziman artinya tauhid dinamakan dengan tauhid itu mesti an-nafyu ma'al isbat wal isbatu ma'an nafi. Jadi yang dinamakan dengan tauhid itu mesti dua perkara ini, artinya saling mengikat dan saling berkaitan. Artinya apa? Antara menetapkan dengan menafikan, antara menafikan dengan menetapkan. Jadi artinya tidak dinamakan tauhid kecuali menetapkan dan menafikan. Tidak dinamakan tauhid kecuali menafikan dan menetapkan. Dalam arti begini, kalau kita menyembah Allah, maka tidak dinamakan tauhid, sehingga kita mengingkari dan kufur kepada setiap yang disembah selain Allah. Kalau kita menafikan saja, pokoknya tidak ada yang berhak disembah, titik di situ, bukan tauhid, sehingga kita menetapkan Allah satu-satunya yang disembah. Jadi ini dinamakan mutalaziman. Kemudian yang kedua, kita katakan ruknan, artinya dua perintah ini adalah dua rukun yang apabila ada salah satunya, tidak ada salah satunya, maka tidak sah karena keduanya adalah rukun. Dalam arti, kalau kita mengatakan, ya saya menyembah Allah, tapi saya juga menyembah syaitan, tapi saya juga menyembah penghuni kubur, tapi saya juga menyembah jin, maka itu bukan tauhid dan tidak sah tauhidnya. Jadi tidak sah tauhidnya. U'budullaha wajtanibut taghut. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, karena dalam Quran setidaknya disebutkan dalam beberapa redaksi. Jadi untuk dicatat, dua rukun ini disebutkan dalam sejumlah redaksi Quran. Yang pertama, redaksi ini dari kalimat la ilaha illallah.
Jadi redaksi ini diambil dari kalimat la ilaha illallah. Contohnya Allahu la ilaha illahu. Ayatnya berapa tuh? Dalam Quran Allahu la ilaha illahu. Ayatnya berapa dalam Quran? Allahu la ilaha illahu. Ayat yang pertama. Ayat kursi. Ayat surah Al-Baqarah. Terus Ali Imran ayat berapa? Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu. Wajan Al-Hayyul Qayyum nanti. Ketiga. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ayat berapa? Ali Imran. Ya. Ayat 18. Kemudian ya, ingat aja, ingat. Surah Toha. Allahu la ilaha illahu lahu asmaul husna. Surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Nah, dalam Quran jadi disebutkan tauhid dengan kalimat apa? La ilaha illahu. Itu. Kedua, jadi hitam Quran. Yang kedua apa? Perintah tadi. Apa ayatnya? Tadi. Ani budullaha wajtanibut taghut. Kemudian ketiga, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berarti dalam Quran selalu perintah untuk mentauhidkan Allah dibarengi dengan larangan apa? Syirik atau meninggalkan setiap yang diibadahi selain Allah. Itu dalam Quran. Jadi mutalazim. Jadi dua rukun yang tidak sah tauhid tanpa mengumpulkan dua rukun itu. Berikutnya mahlan sedikit ya, tapi sulit, makanya harus connect terus ya. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Tadi udah disebutkan taghut, larangan kita beribadah kepada taghut. Nah, berikutnya apa yang harus kita tahu tentang taghut tadi? Ya. Allah menyebutkan dalam Quran gimana sih ibadah kepada taghut. Kan tadi apa? Ani budullaha wajtanibu taghut. Perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, larangan kita ibadah kepada taghut, kan gitu. Berarti maknanya ayat tadi. Nah, sekarang kita cari dalam Quran bentuk ibadah kepada taghut. Gimana sih ibadah kepada taghut itu? Apakah ibadah kepada taghut itu semata-mata
kita ibadah kepada berhala atau gimana? Nah, dari 7 ayat yang tadi kita bisa memahami bentuk-bentuk ibadah kepada tauhid. Kita ambil yang jauh dulu. Satu bentuk ibadah kepada tauhid adalah muwalatat tauhid. Bentuk ibadah kepada tauhid adalah wala, loyalitas kepada tauhid. Loyalitas itu apa? Mencintai tauhid, membantu tauhid, menolong tauhid. Dengan ayat yang tadi kita bacakan, apa ayatnya? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Jadi orang-orang beriman walinya adalah Allah. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang kafir walinya siapa? Taghut. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Salah satu makna wala adalah mencintai, menolong, membantu. Yang kedua, berperang di jalan tauhid. Jadi bisa aja orang yang berperang di jalan tauhid, ia sedang beribadah kepada tauhid. Yaitu dalam ayat yang tadi apa? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi kalau sekarang ada 2 pasukan tentara, ini tentara yang menegakkan tauhid, ada tentara yang menegakkan kekufuran, menegakkan kesyirikan. Maka orang yang mengikuti tentara kaum muslimin, ya, ia sedang mentauhidkan Allah. Karena salah satu tuntutan tauhid berperang di jalan Allah. Orang yang mengikuti pasukan orang kafir, maka dia sedang menyembah tauhid dan berada di jalan tauhid. Ketiga, sehingga usulnya saya akan akhirkan di bawah. Ketiga adalah atahakkumu ilaihi, atahakkumu ila tauhid. Orang yang berhukum kepada hukum tauhid. Dalam arti ini ada hukum Islam, lalu dia memilih yang bukan hukum Islam. Maka ini termasuk tauhid. Artinya beribadah kepada tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 60. Yang keempat, dan ini intinya, yaitu apa? Al-ibadatu ila ghairillah. Beribadah kepada selain Allah. Jadi beribadah kepada selain Allah. Nah, ibadah ini mencakup yang kemarin, baik ibadah qalbiyah, ibadah lisan, ibadah jawari. Jadi kalau ada orang menyembelih kambing untuk jin, menyembelih kambing takarub kepada penghuni kubur atau kepada syaitan, maka ia beribadah kepada tauhid. Ya. Allah Ta'ala berfirman,
Itu dalam ayat yang tadi, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Kemudian apa? Mereka apa? Wa abadat tagut, dan mereka menyembah apa? Tagut. Waladina tajtanibut taguta aya'buduha. Ini mafhum khalafah. Orang-orang yang menjauhi tagut untuk diibadahinya, maka bagi mereka busra, kabar gembira. Mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang menjadikan tagut sebagai sesuatu yang diibadahi, maka bagi mereka adab yang pedih. Jadi ini adalah bentuk ibadah kepada tagut. Nah, pelajaran terakhir untuk sore hari ini dari ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Di sini diambil 3 kesimpulan besar di sore ini. Yang pertama, ahamiyatu da'wati rusul hiya da'watu ila tauhidil ibadah. Yang pertama, urgensi dakwah para nabi adalah menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yaitu dalam bentuk tauhid uluhiyah. Yang kedua, ada waktu hakun mahdun lillah. Yang kedua, bahwa ibadah itu hak semata-mata bagi Allah. Yani al-ibadatu hakun mahdun lillah, la yusyrikuhu fiha ahadun aw syai'un, kalau delik umum. Yang kedua, ibadah itu semata-mata hak Allah, karena tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, ini kita akan jelaskan. Yang ketiga, ini janji saya. Yang ketiga, ini penting ya,
ma'rifatu at-tariqati al-Qur'aniyah fi isbatit tauhid, yakni tauhid uluhiyah. Yang ketiga, cara Al-Quran dalam menetapkan tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, dan disebutkan bagiannya dalam ayat ini. Nah, kita pahami 3 poin ini. Yang pertama, dibalik supaya lebih ini, bahwa hak ibadah itu hak Allah. Allah semata-mata yang berhak diibadahi, dan manusia tidak boleh ibadah kepada selainnya, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun, malaikat, nabi, jin, atau yang lainnya. Yang kedua, perhatikan, kalau kita lihat Quran, para nabi tidak diutus untuk mengajarkan tauhid rububiyah. Jadi bukan pokok-pokok ajarannya. Tapi para nabi diutus Allah menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka para ulama mengatakan semua ayat yang disebutkan di dalam Quran tentang tauhid rububiyah itu sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Lalu kenapa dikatakan bahwa para nabi, bahwa para rasul diutus oleh Allah Ta'ala sebagai tujuan utamanya mendeklarasikan, menyeru, mengajarkan tauhid uluhiyah? Para ulama mengatakan alasannya sebagai berikut. Pertama, bahwa mengakui Allah ada, mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah sebagai pemilik alam semesta, itu fitri. Jadi mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, itu fitri. Artinya fitrah manusia yang lurus, yang tidak terkontaminasi dengan ucapan Fir'aun, yang tidak terkontaminasi dengan ucapan Namrud. Ini sejarah aja. Itu tidak ada makhluk yang mengklaim mencipta. Sehingga Fir'aun saja ketika dia sakratul maut, disebutkan dalam ayat wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa, dalam arti fitrahnya mengakui pencipta itu Allah, Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Maka oleh sebab itu Allah mengutus para nabi mengingatkan persaksian yang ada dalam fitrah manusia di alam rahim. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidna. Jadi para nabi, para rasul diutus untuk mengingatkan tentang perjanjian di alam rahim
dan untuk meluruskan dan menjaga fitrah salimah, bahwa tidak ada dua pencipta, yang memastikan tidak ada dua yang disembah secara fitrah salimah. Yang kedua, sejarah juga membuktikan bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid itu yang paling pokok penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, yang Allah Ta'ala kisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, di mana mereka mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, di mana mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah, menunjukkan tauhid rububiyahnya ada dalam arti mengakui, bukan berarti mentauhidkan rububiyah sempurna, mengakui pencipta ada Allah, pemilik adalah Allah, pengatur adalah Allah. Nah, sehingga para nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengobati penyimpangannya dan berhujah dengan dalil yang secara fitrah mereka diakui. Maka dikatakan tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Ya, jadi di situ poinnya. Ya, di situ poinnya. Kemudian Quran dengan secara lengkap mengetengahkan argumentasi tentang tauhid uluhiyah yang saya jelaskan pada waktu itu, bayan al-mustahiq lil ibadah, penjelasan yang berhak diibadahi. Man al-mustahiqu bil ibadah, al-mustahiqu bil ibadah wallah, yang berhak diibadahi adalah Allah. Bagaimana Quran menyebutkan dalil tentang yang berhak diibadahi adalah Allah. Quran telah begitu banyak menjelaskan dalilnya. Setiap ulama ada yang mengatakan saya bisa mengumpulkan 20 dalil, saya bisa mengumpulkan 10, ada yang lebih dari itu. Tapi kita akan ketengahkan bersama antum sekarang sambil kita dialog, ya, dan mengingat hafalan kita tentang Quran. Ya, kita ambil dulu dalam Quran. Dalam Quran ada 3. 1 sulusul Quran, 2 a'dhamu ayat fi kitabillah, 3 ummul kitab. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran ada yang dinamakan sulusul Quran, ada yang dinamakan a'dhamu ayat, ada yang dinamakan apa? Ummul kitab. Nah, dalam 3 ayat ini, artinya dalam 3 ayat ini atau dalam 3 tempat ini, Allah berargumentasi tentang tauhid, yaitu yang berhak diibadahi hanya Allah. Nah, kita ambil dulu ayat yang paling populer yang dinamakan sulusul Quran. Apa sulusul Quran? Al-Ikhlas. Coba kita di situ, Qul huwa Allahu ahadu. Terus ayat keduanya apa? Allahu as-samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qul, siapa? Allah. Yang diperintah Rasul. Katakan Muhammad, Allahu ahadun
Allah itu esa. Esa dalam apa? Hah? Ya dalam semuanya pasti, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Tapi secara implisit atau secara isyarat, yang paling pokok ahadnya itu dalam uluhiyahnya. Kenapa? Jadi supaya paham antum ya cara berdalil Quran. Iya, maksud saya kan ini dalil yang paling pokok menunjukkan yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Dalilnya apa? Dari ayat ini. Pahami dulu. Makna Allah Dzul Uluhiyah, Al-Ma'budul Haq. Paham gak? Allah Dzul Uluhiyah, ay Al-Ma'budul Haq. Lafzul jalalah Allah Dzul Uluhiyah, ay Al-Ma'budul Haq, zat yang berhak disembah. Kenapa? Jadi maksudnya gini, kalau surat ini hanya menyebutkan asma wa sifat, itu tidak sangat penting. Kenapa? Karena dalil setelahnya untuk dalil pertama apa? Sami. Gini, supaya Ustaz Abu Bakar paham. Harus paham ya. Kan kita ada argumentasi. Sekarang Allahu Qul Allah. Ismana Allah Al-Ma'bud Dzul Uluhiyah, ay Al-Ma'budul Haq. Artinya kalau hanya penyebutan sifat itu tidak penting banget. Tapi apa? Mengatakan kenapa Allah itu berhak disembah? Iya. Karena Allahu As-Somadu. Jadi Allah disifati dengan apa? As-Somadiyah. Somadiyah itu apa? Bahasa Indonesianya yang gampang, yang bergantung seluruh makhluk kepadanya. Berarti kalau bergantung kepada Allah seluruh makhluknya, Allahul Qawiyyu, Allahul Ghaniyyu, semuanya. Allah Qawiyyu, berarti semuanya. Ya, makanya nama As-Somad itu termasuk dinamakan Asma Al-A'dham, yang apabila orang meminta, Allah akan memberikan kecukupan dengan permintaannya. As-Somad. Kemudian apa? Alladzi lam yalid wa lam yulad. Untuk menyempurnakan Somadiyah, maka Allah menafikan usul, menafikan furu'. Jadi tidak ada ubuah, tidak ada apa? Bunuah. Menunjukkan qaimun bi nafsihi, Allah berdiri sendiri. Kemudian apa? Lam yakun lahu kufuwan, tidak ada yang menyamai ahad. Berarti apa? Dalil tentang tauhid uluhiyah itu karena kesempurnaan Allah. Paham gak? Li'anna Allah ta'ala huwa al-mutassifu bisifatin kamilah, munazzahun min sifat naqis. Paham? Ya, semua orang hafal kulhu, tapi tidak setiap orang tahu makna dari kulhu. Makanya antum paham, ngerti kulhu berarti ngerti 1/3 Quran. Nah, sekarang ambil tengah. A'dhamu ayat. Kenapa ayat kursi dinamakan a'dhamu ayat? Yang siapa? Sahabat yang ditepuk dadanya? Hah?
Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW tanya, ayatin a'dhamu fi kitabillah. Ayat yang mana yang paling agung dalam Quran? Ditanya 3 kali, baru menjawab yang ketiga. Ayatul Kursi, selamat katanya. Dadanya ditepuk, selamat atas ilmu yang ada di dadamu. Diapresiasi. Ya. Kemudian lihat ayatnya, pemirsa. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la yaudu khibduhuma wa huwal aliyyul azim. Para ulama mengatakan hadhil ayat min akbari barahin ala isbati mada? Ala isbati tauhid uluhiyah. Ayat ini merupakan ayat yang paling agung argumentasinya tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Artinya tentang tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena Allah berhujjah, artinya berargumentasi atas haknya diibadahi dan atas menuntut hambanya untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya dengan sejumlah barahin yang ada dalam ayat ini. Jadi sejumlah argumentasi yang ada dalam ayat ini. Apa sejumlah argumentasi yang ada dalam ayat ini? 2. 1, kamalus sifat. 2, kamalur rububiyah. Jadi 2 argumentasi yang ada dalam ayat ini, artinya argumentasi besarnya, bukan satuannya, yaitu menyebutkan tentang Allah memiliki sifat yang sempurna dan Allah jauh dari sifat yang kurang. Yang kedua, sempurnanya rububiyah Allah, yaitu nilai al-malik, Allah pemilik, Allah pengatur, ya, otomatis Allah pencipta. Kita lihat di sini Allah menyebutkan 5 nama atau 4 sifat, 4 nama setelah lafzul jalalah. Yang 5 nama itu Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azimu. Itu 5. Berarti 4. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. 5 nama Allah itu dinamakan, yaitu Asma A'zam, nama yang paling agung. Yang nama yang 4 ini itu mencakup makna dari nama-nama Allah dan mencakup nama-nama dari sifat-sifat Allah. Ya, karena kita tahu dilatul asma, mutobaqah, tadammun, talazum. Ya, bukan makomnya sekarang untuk dijelaskan, tapi itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kita bahas Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ini kan sifat hayat, tapi hayat Allah hayatun kamilah. Kenapa? Karena diidhofatkan setelahnya qayyumiyah. Jadi hayat Allah itu la tusbaq bi adamin wa la yalhaquhu bizawal. Hayatun kamilah yaitu la tahtaj ila ghairihi, la tahtaju ila makhluk. Hayat Allah hayat yang sempurna, tidak diawali dengan tidak ada, tidak diakhiri dengan tidak ada.
hayat yang sempurna, hayat yang qayyumiyah, hayat yang berdiri sendiri. Kemudian hayat yang disifati dengan sifat ulu, hayat yang disifati dengan sifat azamah. Nah, berarti sifat kamilah. Jadi sifat sempurna. Dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin selain sifat yang 5 tadi atau tambahan dari uluhiyahnya adalah 4 sifat, maka disebutkan 20 sifat lagi. Kedua, kamalur rububiyah. Apa kamalur rububiyahnya di sini? Allah berfirman di sini kamalur rububiyahnya. Nah, kamalur sifat tadi menafikan sifat kurang, yaitu sifat sina, sifat naum. Nah, lihat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu kesempurnaan kepemilikan. Maka Nabi SAW mengatakan innama ana qasim wallahu yu'ti. Maka dikatakan hakikat yang memiliki dan memberi Allah, kalau kita hanya membagi. Nah, jadi kesempurnaan pemilikan. Maka dikatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian apa? Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Kemudian kalau kamalul ilmi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Kemudian apa? Kamalul quwwah. Karena Allah menciptakan kursi yang kursinya adalah meliputi segala sesuatu. Jadi artinya kalau makhluknya agung, maka mesti yang menciptakannya adalah agung. Nah, yang terakhir sebagai penutup untuk sore hari ini, dan dalil-dalil itu masih banyak, kita akan jelaskan di pekan depan. Yang terakhir, Allah menyebutkan surah Al-Fatihah. Kalimat iyyaka na'budu disebutkan setelah 3 ayat sebelumnya. Bagi ulama yang mengatakan bismillah bukan salah satu ayat di antara Fatihah. Tapi sepakat bismillah adalah ayat Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat tengahnya dengan ayat yang 3 sebelumnya, maka para ulama mengatakan gini, simpulannya, al-mustahiqu bil ibadah huwa al-mutasibu bisifatin kamilah al-mutasibu bisifatin rububiyah. Dari ayat tadi dikatakan oleh kesimpulan para ulama, zat yang berhak diibadahi adalah zat yang disifati dengan sifat yang sempurna, yaitu sifat rububiyah, sifat rahmat, sifat tadi al-mulk, pemilikan. Dan disifati dengan apa? Sifat rububiyah. Karena apa? Allahu al-khaliqu al-mudabbiru al-maliku. Karena Allah itu yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur. Allah semuanya. Kan kalau manusia tidak demikian. Kita juga mencipta, ada yang menggambarnya dulu. Ya, kalau saya ingin rumah, nyuruh yang menggambar. Yang menggambar ternyata bukan tukang bangunan, nyuruh lagi yang membangun. Gitu kan? Makanya Allah menggabungkan wal khaliqu apa? Huwal khaliqul bari'u musawwiru. Al khaliqu al bari'u al musawwiru. Nah, itu contoh dalil dalam Al-Qur'an. Sampai di sini kita selesai bagaimana kita memahami tauhid dengan sempurna, ya, dengan sempurna dari kaidah-kaidah yang kita telah bahas, ya. Ya, silakan 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya?
Tidak ya, karena saking jelasnya insya Allah. Saking jelasnya, insya Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.